Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam termometer. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Termometer memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat disebabkan perubahan suhu dari zat tersebut. Adapun macam-macam termometer, pertama ada termometer air raksa. Ini adalah contoh dari termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas, bervariasi sesuai suhu. Cara kerja termometer air raksa: 1. Rendam termometer dalam air dingin selama beberapa waktu sebelum melakukan pengukuran. Kedua, untuk mempercepat proses turunnya suhu, bisa mengocok-ngocok termometer. Caranya, pegang termometer pada bagian ujung yang tidak berwarna silver atau ujung kaca, dan kemudian ayun-ayunkan ke bawah untuk mempercepat turunnya suhu. Ketiga, setelah suhunya turun, bisa melakukan pengukuran suhu dengan cara letakkan ujung termometer yang berwarna silver pada ketiak dan himpit termometer tersebut selama 3 menit. Keempat, setelah 3 menit, segera angkat termometer ke arah cahaya dan lihat berapa angka yang ditunjukkan oleh air raksa di termometer. Kedua, ada termometer tahanan atau termistor termometer. Ini adalah contoh termometer tahanan. Ada dua jenis termistor yang sering kita jumpai, yaitu NTC atau Negative Thermal Coefficient dan PTC, Positive Thermal Coefficient. Termometer tahanan adalah termometer listrik yang bekerja berdasarkan sifat perubahan tahanan penghantar listrik karena berubahnya suhu. Prinsip dasar dari termistor adalah perubahan nilai tahanan atau hambatan atau weston atau resisten. Jika suhu atau temperatur yang mengenai termistor ini berubah, ketika suhu naik, hambatan termistor turun. Hambatan listrik diukur dengan suatu rangkaian yang mengandung sebuah skala yang dikalibrasi dalam derajat suhu. Keuntungannya dapat dihubungkan ke rangkaian lain atau komputer. Kerugiannya jangkauan suhunya terbatas, negatif 25 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Cara kerja termistor NTC: nilai resistansi yang menurun jika suhu yang bekerja padanya meningkat atau bertambah panas. Cara kerja termistor PTC memiliki sifat yang berkebalikan dengan NTC. Ketiga, ada termometer elemen atau thermocouple. Ini adalah contoh termometer elemen. Pada dunia elektronika, termokapel merupakan sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau voltase. Termokapel yang sederhana dapat dipasang dan memiliki jenis konektor standar yang sama, serta dapat mengukur temperatur dalam jangkauan suhu yang cukup besar dengan batas kesalahan pengukuran kurang dari 1 derajat Celcius. Cara kerja termokapel: termokapel terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Besarnya aliran listrik pada kawat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Termokapel ini terdiri atas dua jenis kawat logam yang membentuk rangkaian tertutup dan terhubung pada voltmeter untuk menunjukkan skalanya. Ujung kawat pertama dicelupkan pada es sehingga suhunya menjadi tetap, dan ujung yang satunya untuk menguji panas benda, misal tungku pemanas. Keempat, ada pirometer optik. Ini adalah contoh pirometer optik. Pirometer optik merupakan termometer sekunder. Dalam arti, pirometer optik digunakan untuk mengukur temperatur di atas 10.000 Celcius sampai 12.000 Celcius. Mengapa demikian? Karena suatu benda yang bertemperatur lebih dari 5.000 Celcius akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat atau cahaya tampak. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kegelapan. Kelima, ada termometer gas yang bervolume. Ini adalah contoh termometer gas yang bervolume. Termometer gas bervolume tetap memiliki ketelitian dan keakuratan yang sangat tinggi, sehingga secara internasional dapat diterima sebagai instrumen standar untuk pengkalibrasian termometer lainnya. Prinsip kerja gas bervolume tetap: ketika suhu bertambah, tekanan gas juga bertambah.
Dalam pipa 1 dan pipa 2 terdapat air raksa. Volume gas dijaga agar selalu konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan pipa 2, sehingga permukaan air raksa dalam pipa 1 selalu dalam tanda acuan. Jika suhu meningkat, tekanan gas dalam tabung juga meningkat. Karenanya, pipa 2 harus diangkat lebih tinggi, agar volume gas selalu konstan. Pada termometer gas volume konstan yang canggih sudah ada alat penghitung tekanan. Wadah yang berisi gas juga sudah dirancang agar gas selalu berada dalam volume yang tetap. Jadi yang diukur hanya perubahan tekanan saja. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang macam-macam termometer. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.